Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khoiru Jabalin Ma'ruf, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, kelas A, dengan nomor induk mahasiswa 20.141.209 Tema yang diangkat dalam video ini adalah macam-macam ilmu hadis dan para pengarangnya. Pembahasan ini mencakup jenis-jenis kitab hadis, metode penyusunan, serta peran para ulama dalam menjaga keaslian sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui video ini, diharapkan penonton memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pentingnya ilmu hadis sebagai fondasi keilmuan Islam. Ilmu hadis berperan sebagai benteng utama dalam menjaga keaslian ajaran Islam. Tanpa metodologi sanad dan kritik periwayatan, ucapan Nabi berpotensi tercampur dengan pendapat manusia. Para muhaddits mengembangkan sistem verifikasi yang sangat rinci untuk memastikan keaslian ajaran. Upaya ini mencerminkan kesungguhan umat Islam dalam menjaga amanah ilmiah. Dengan demikian, hadis tidak hanya menjadi sumber ajaran, tetapi juga simbol tanggung jawab keilmuan dan integritas intelektual. Dalam tradisi keilmuan Islam, hadis Nabi Muhammad SAW dikumpulkan dan diverifikasi melalui metode yang sangat ketat. Salah satu karya paling monumental adalah Sahih Al-Bukhari, disusun oleh Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Beliau wafat tahun 288 Hijriah. Kitab ini dihormati sebagai rujukan paling otoritatif setelah Al-Quran dalam mazhab Sunni. Di era informasi cepat, rujukan otentik kian penting. Jadikan Sahih Al-Bukhari basis kajian hadis yang mendalam. Dalam khauzanah hadis, Sahih Al-Bukhari menempati posisi istimewa. Keistimewaan Sahih Al-Bukhari terletak pada metodologinya, keadilan dan ketelitian perawi, kesinambungan sanad, serta bukti pertemuan langsung, liqa, antar perawi. Al-Bukhari menyeleksi riwayat hanya dari perawi yang adil, dabit, dan saling bertemu, sehingga mata rantai transmisi teruji. Karena ketelitian inilah, kitab ini menjadi rujukan utama dan dihormati luas dalam studi hadis. Dalam tradisi hadis, selain Al-Bukhari, ada Sahih Muslim, karya Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj. Beliau wafat pada 261 Hijriah. Karyanya bersama Al-Bukhari dikenal sebagai Al-Sahihain. Muslim menekankan kesinambungan sanad dan kredibilitas perawi dalam seleksi hadis. Berbeda dalam penyusunan, Muslim menampilkan variasi redaksi secara sistematis untuk kejelasan metodologis. Untuk memahami hadis secara sistematis, mari mengenal karya-karya Sunan. Jenis kitab hadis lainnya adalah Sunan, seperti Sunan Abu Daud, Sunan Al-Tirmidzi, Sunan Al-Nasa'i, dan Sunan Ibn Majah. Kitab-kitab ini disusun berdasarkan bab-bab fiqh dan praktik keagamaan, memudahkan kajian tematik. Beberapa penyusunnya seperti Imam Al-Tirmidzi bahkan memberi penilaian ringkas atas kualitas hadis yang diriwayatkan. Lebih awal dari itu, Imam Malik menyusun Al-Muwatta, sebuah karya abad kedua Hijriah yang menggabungkan hadis Nabi, pendapat sahabat, dan praktik penduduk Madinah. Kitab ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan fiqh dan menunjukkan perhatian besar terhadap ketelitian redaksi dan konteks sosial. Warisan keilmuan ini terus dilestarikan di lingkungan akademik modern seperti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, Musnad Ahmad Ibnu Hambal disusun berdasarkan nama sahabat Nabi. Kitab ini memuat puluhan ribu hadis dari berbagai jalur periwayatan. Metodenya bersifat komprehensif, tidak hanya membatasi diri pada hadis sahih, tetapi juga mengumpulkan hadis dari spektrum yang lebih luas. Para ulama hadis tidak hanya duduk di satu tempat. Mereka melakukan rihlah, perjalanan ilmiah ke berbagai kota. Perjalanan ini dilakukan untuk bertemu langsung dengan para guru dan perawi yang berkompeten. Setiap hadis dicatat lengkap dengan sanad dan matannya, sebagai bentuk dokumentasi ilmiah yang sangat disiplin. Warisan ini terus diwariskan melalui institusi pendidikan Islam
untuk menjaga keaslian ilmu pengetahuan. Di lingkungan akademis Islam, integritas pengetahuan adalah fondasi utama. Setiap sanad diperiksa kesinambungannya, memastikan tidak ada pemutusan periwayatan. Para perawi juga diteliti melalui ilmu jarh wa ta'dil dengan menilai kejujuran moral dan ketelitian hafalan mereka. Proses ini menjamin integritas transmisi hadis bagi generasi mendatang. Dalam kajian hadis, matan tidak diterima begitu saja. Para ulama meneliti apakah sebuah teks menyelisihi riwayat yang lebih kuat. Jika sebuah hadis bertentangan dengan hadis lain yang sanadnya lebih kokoh, maka hadis tersebut dinilai syadz. Prinsip ini menjaga agar ajaran Nabi tidak dipahami secara keliru. Banyak pelajar bingung membedakan hadis sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Hasil dari seluruh proses kritik sanad dan matan adalah penggolongan hadis. Hadis sahih memenuhi kriteria ketat. Hadis hasan berkualitas baik meski di bawah sahih. Hadis dhaif memiliki kelemahan tertentu. Ada pula hadis maudhu, palsu dan ditolak sepenuhnya. Penting dipahami, perbedaan penilaian hadis di kalangan ulama bukanlah kontradiksi, melainkan akibat pendekatan metodologis yang berbeda. Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad Ibn Hanbal menyusun karya dengan standar dan tujuan yang tidak selalu sama. Perbedaan seleksi sanad, fokus tematik, dan kriteria penilaian menghasilkan variasi. Ini memperkaya tradisi ilmu, bukan menimbulkan pertentangan. Mari memahami karya para imam sebagai lanskap metodologi, kaji dengan adab ilmiah agar hikmah hadis tersampaikan utuh. Para ulama hadis tidak hanya berbeda dalam menilai hadis, tetapi juga dalam cara menyusun karya-karya mereka. Ada kitab yang disusun dengan hanya memuat hadis-hadis sahih, seperti karya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada pula kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fiqh, seperti kitab Sunan, agar mudah digunakan dalam praktik hukum Islam. Sementara itu, kitab Musnad disusun berdasarkan nama sahabat periwayat, sebagaimana dilakukan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Perbedaan strategi penyusunan ini bukanlah kelemahan, melainkan kekayaan metodologis. Setiap bentuk susunan memiliki tujuan ilmiah yang berbeda dan saling melengkapi dalam memahami sunnah Nabi secara utuh dan komprehensif. Ilmu hadis bukan sekadar catatan sejarah, melainkan warisan intelektual yang dijaga dengan kejujuran dan tanggung jawab ilmiah. Para ulama telah mengorbankan waktu, tenaga, dan perjalanan panjang demi memastikan bahwa ajaran Rasulullah sampai kepada umat secara autentik. Di lingkungan akademik seperti UIN Sunan Kalijaga, tradisi keilmuan ini tidak hanya dipelajari, tetapi juga dilanjutkan dengan sikap kritis dan penuh adab. Dengan memahami metodologi hadis secara mendalam, kita tidak hanya menjaga kemurnian ajaran Islam, tetapi juga meneladani semangat ilmiah para pendahulu kita. Inilah amanah ilmu yang harus terus kita jaga. Demikian pemaparan mengenai macam-macam ilmu hadis dan para pengarangnya. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya metodologi hadis dalam menjaga keaslian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, kajian ini diharapkan mampu memperkuat sikap ilmiah dan tanggungjawab akademik dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapa dan Ibu dosen serta seluruh pihak yang telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.